Halo semuanya, balik lagi di channel Sekilas Otomotif. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya banyak dicari. Terutama buat kalian yang baru aja dapat SIM atau lagi belajar nyetir. Mobil bekas di bawah 60 juta rupiah yang cocok buat pemula. Mungkin banyak yang mikir, emang masih ada ya mobil layak jalan di harga segitu? Jawabannya ada, dan bukan cuma layak jalan, tapi juga irit, mudah dirawat, dan enak buat belajar. Yuk kita bahas satu persatu, tapi ingat, santai aja. Kita ngobrol sambil ngebayangin kamu lagi bawa mobil pertamamu. Pelan-pelan, muter-muter komplek. 1. Toyota Soluna, 1999 sampai 2003. Nah, mobil pertama yang wajib banget kita omongin adalah Toyota Soluna. Kalau kamu lahir di akhir 90-an atau awal 2000-an, pasti nggak asing sama mobil ini. Bentuknya simple. Ukurannya kompak dan mesinnya tangguh banget. Toyota Soluna ini dibekali mesin 1,5 liter tipe 5A FM 4 silinder, tenaganya sekitar 94 HP. Cukup banget buat pemula yang belum butuh akselerasi ngebut. Transmisinya manual. Dan itu bagus, karena buat belajar kita lebih paham karakter mobil kalau mulai dari yang manual. Kelebihannya, yang paling menonjol adalah irit banget. Konsumsi BBM-nya bisa tembus 13-14 km per liter di dalam kota. Spare part, jangan khawatir. Karena ini Toyota, partnya berlimpah dan murah. Biaya servis juga bersahabat. Dan yang paling penting, mobil ini gampang banget dikendarai. Setirnya enteng, visibilitas bagus, bodinya kecil jadi anak manuver. Harga pasarannya sekarang di kisaran Rp45 sampai Rp55 juta tergantung kondisi. Jadi kalau kamu nyari mobil pertama yang low maintenance, nyaman dan irit, Soluna ini wajib kamu lirik. 2. Suzuki Karimun Kota 2002 sampai 2006. Oke, lanjut ke mobil yang punya bentuk imut, tapi jangan salah, ini mobil tangguh dan fungsional banget. Namanya Suzuki Karimun Kota. Mobil ini dikenal banget di kalangan pemula dan city driver. Kenapa? Karena ukurannya mungil, tapi dalamnya luas. Cocok banget buat jalan-jalan dalam kota atau muter komplek buat latihan nyetir. Mesinnya 1 liter, 4 silinder, SOHC. Tenaganya memang nggak besar, cuma sekitar 64 HP, tapi cukup buat jalan santai. Yang penting mobil ini super irit dan gampang banget diparkir. Mau nyempil di gang sempit pun masih aman. Kabin depannya lega, headroom tinggi, jadi nggak bakal terasa sempit. Dan karena bodinya ringan, konsumsi BBM-nya juga hemat banget. Yang bikin banyak orang suka, perawatannya gampang dan murah. Spare part-nya juga banyak banget, karena mobil ini sempat jadi primadona di zamannya. Harga pasaran masih bisa dapet yang kondisi oke di Rp50, Rp60 juta. Bahkan kalau beruntung bisa nemu di bawah Rp50 juta, Karimun ini cocok buat kamu yang belum pede nyetir di jalan besar dan pengen sesuatu yang kecil tapi praktis. 3. Honda Civic Genio 1992-1995. Nah, sekarang kita masuk ke mobil ketiga. Kalau kamu anak muda yang pengen belajar nyetir tapi juga pengen tampil gaya, ini mobil yang cocok banget. Honda Civic Genio. Yes, Genio. Mobil ini punya desain yang nggak pernah ngebosenin. Bahkan sampai sekarang masih sering dipakai di ajang modifikasi. Dibekali mesin 1,6 liter SOHC. Tenaga sekitar 120 HP. Tenaganya gede buat ukuran mobil belajar, jadi kamu harus hati-hati. Tapi karena handlingnya enak, kamu bisa dapat feeling berkendara yang lebih cepat. Civic Genio juga punya kabin yang nyaman, dan setirnya mantap buat pemula. Suspensinya empuk, dan posisi duduknya pas banget buat belajar. Emang sih, perawatan Genio sedikit lebih mahal dibanding Soluna atau Karimun. Tapi karena banyak komunitasnya, kamu bisa dapat tips dan info bengkel dengan mudah. Suku cadang juga masih tersedia. Dan banyak juga versi copotan dengan harga miring. Harga pasarannya sekarang berkisar 55-60 juta tergantung kondisi dan orisinalitas.
Kalau kamu suka tampilan keren tapi tetap pengen belajar nyetir dari mobil yang stabil, Genio adalah pilihan yang pas. Kesimpulan plus tips. Jadi gimana? Ternyata di bawah 60 juta masih banyak mobil bekas yang nggak cuma layak pakai, tapi juga cocok banget buat belajar, mulai dari Toyota Soluna yang irit dan bandel, Suzuki Karimun yang kecil tapi fungsional, sampai Honda Civic Genio yang keren dan bertenaga. Tapi ingat ya, sebelum beli mobil bekas selalu periksa kondisi mesin, cek dokumen lengkap, dan kalau bisa ajak orang yang ngerti mobil saat cek unit. Karena walaupun murah, tetap aja kita harus cari yang aman dan nyaman. Buat kamu yang baru belajar nyetir, jangan buru-buru. Santai aja, nikmatin prosesnya. Gak usah mikirin mobil mahal dulu. Yang penting kamu belajar kontrol, disiplin, dan kebiasaan berkendara yang baik. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi mobil lain di bawah 60 juta yang cocok buat pemula, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini, supaya mendapat info-info otomotif berikutnya.